Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Fahira. Di sini saya akan melaksanakan tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Ini tentang job description. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, sebagai motivator, kita harus mengajak anak dengan cara yang menyenangkan, seperti berdialog, bercerita, agar anak pun minat dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar dengan cara berdialog tentang kesukaan anaknya tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Motivator menghibur anak dengan melakukan metode Bimba, seperti dengan berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng sesuai dengan kesukaan anaknya tersebut, seperti itu. Misalkan ketika anak menangis dan kita mulai nih untuk mengajak anak menanyakan terlebih dahulu, "Halo Kalia, kenapa menangis? Nih, Bu Guru punya sesuatu loh buat Kalia. Kita ngomongnya bisik-bisik ya, biar gak ketahuan sama Bunda. Kalia denger-denger suka ya sama Barbie ya?" Iya, Barbie tuh juga. Barbie kan cantik ya Kalia ya. Barbie itu pakai bajunya yang bagus, rambutnya panjang bagus ya. Lucu kan Barbie Kalia? Nah, dengan seperti itu anak pun akan merasa antusias dan senang dan berhenti menangis untuk dapat menjalankan kegiatan bermain sambil belajar, seperti itu. Lalu yang ketiga, apa yang harus motivator lakukan apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Sama, tetap kita harus melakukan sesuai dengan kesukaan atau mengejak berdialog, bercerita, bernyanyi, seperti itu, untuk fokusnya lebih ke kegiatan bermain sambil belajarnya dianya gitu, tanpa mengalihkan atau melihat temannya ya, seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Ketika ada murid yang melamun, motivator harus melakukan proses yang menyenangkan. Tetap harus sesuai dengan paradigma serta metode Bimba, yaitu tetap bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan sebagainya. Itu akan dapat membuat anak pun menjadi semangat dan antusias kembali saat ketika kegiatan bermain sambil belajar. Tetap dengan memasukkan variation skill, menerapkan variation skill agar anak pun tetap menjalankan kegiatan kesukaannya serta kegiatan utamanya, yaitu kegiatan baca-bacaan, seperti itu. Lalu apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Motivator harus melaksanakan evaluasi di akhir pembelajaran atau di akhir kegiatan, seperti evaluasi sikap dan ekspresi, afeksi, kognitif, dan yang lainnya, seperti itu. Lalu apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap harinya? Motivator harus mempersiapkan segala sesuatu seperti modul, file-file yang harus ditampilkan atau ditunjukkan kepada anak, senyum yang utama. Itu penting karena ketika motivator sudah
merasa senang, anak pun menjadi antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Seperti itu. Lalu bagaimana sih cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Dengan menerapkan metode Bimba. Awal kita melakukan individual sistem dulu. Melakukan individual sistem dengan secara personal kita bertanya kepada orang tua, menanyakan kepada anaknya, yang kemudian kita melakukan small step system dengan mengajak bercerita, mengajak mendongeng, bernyanyi dengan sesuai dengan kesukaannya, seperti itu. Lalu tentang pertanyaan bertema tugas dan tanggung jawab motivator. Di sini ada tentang mengenai target di kelas Bimba A, I, U, E, O. Pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Pertama, target suasananya ya tetap harus nyaman, menyenangkan. Karena di Bimba harus proses pendidikannya itu berbasis cinta dan kasih sayang, di mana harus menerapkan metode Bimba, yaitu harus prosesnya sepenuhnya menyenangkan. Lalu kegiatannya di kelas itu harus yang dicapai apa? Tetap dengan aspek belajar dan kesukaan anak. Maksudnya aspek belajar apa? Aspek belajar di sini kayak aspek afektif, terus kognitif dan psikomotorik, seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas kelas di Bimba A, I, U, E, O. Yang pertama, motivator harus mengerti terlebih dahulu anaknya. Anak itu kesukaannya apa? Dia senang atau tidak? Dia bosan atau tidak saat kegiatan bermain sambil belajar? Yang kemudian mengajak anak untuk untuk menjalankan kegiatan bermain sambil belajar dengan variation scale, yaitu teori Bandul. Ketika anak senang, kita selingkan kegiatan baca-bacaan atau kegiatan utama dengan kegiatan selingan yang mereka sukai gitu, seperti kegiatan menulis, menghitung, seperti itu, tetap dengan cara proses yang menyenangkan. Lalu apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Motivator Bimba yang utama tanggung jawabnya yaitu belajar dan berbuat baik. Serta motivator juga menciptakan proses yang menyenangkan, dan motivator harus menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba. Selanjutnya yaitu tentang pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang motivator memastikan sekeliling anak aman dari jangkauan-jangkauan yang membahayakan, dan melihat sekelilingnya apakah anak itu fokus dalam kegiatan belajar, kegiatan bermain sambil belajar ini atau tidak, gitu. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Dengan melakukan dialog, mendongeng, bercerita, bernyanyi, dan melakukan proses-proses yang menyenangkan, seperti itu. Lalu apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Ini sesuai dengan paradigma Bimba. Ketika kita mengasihi serta menyayangi murid, anak pun merasakan bahwa apa yang motivator sampaikan itu akan terasa buat mereka gitu. Mereka menjadi senang, mereka menjadi antusias, mereka serta tidak bosan dalam kegiatan bermain sambil belajar. Dimana itu harus melalui metode Bimba. Motivator harus melakukan metode Bimba untuk dapat mengasihi dan menyayangi murid, seperti itu. Yang keempat yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan.
Yang pertama, kita harus melakukan individual system dulu. Motivator harus melakukan individual system untuk mengetahui karakter dan kemampuan anak, kesukaan anak seperti apa, yang kemudian setelah individual system terlaksanakan, maka bisa melakukan motivator small step system atau proses yang secara bertahap seperti itu. Di sini juga lebih mendalam gitu, motivator lebih mendalam agar tahu kesukaan dan kegiatan apa yang diinginkan anak. Seperti itu baru menerapkan proses yang menyenangkan atau fun learning, seperti berdialog, bernyanyi, bercerita, atau menjalankan kegiatan proses yang menyenangkan sesuai dengan kesukaan dan kemampuan serta karakter anak. Seperti itu. Lalu, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, di sini motivator harus menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba. Tetap itu harus dilakukan oleh motivator, karena dengan paradigma Bimba, dengan metode Bimba, kita pun sebagai motivator dapat memastikan anak merasa senang, anak antusias dalam kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Seperti itu, yang harus diselingkan dengan kegiatan yang mereka sukai. Jadi kegiatan utama terlebih dahulu, yang kemudian ketika anak bosan mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan, seperti kegiatan menghitung, menarik garis, serta menulis, seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Dengan cara melakukan evaluasi atau melakukan melakukan evaluasi berupa evaluasi sikap dan karakter dan kemampuan, evaluasi afeksi, serta memberikan motivasi serta reward agar anak memastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya. Seperti itu, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Bimba, A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.